Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka dari itu mohon kesediaannya kepada Al-Habib untuk memberikan mau'izah hasanah kepada kita sekalian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya? Al-Fakir di sini diundang makan. Undang makan bukan undang makan. Biasanya anak nggak pernah biasa ceramah, biasanya baca kitab gitu. Jadi gimana nih? Mau baca kitab ya. Ya udah, yang saya ingat-ingatnya aja deh ya. Maafin ini semuanya, terutama yang undang Bapak Suparman dan Ustadz Kiai yang ada di sini, Ustadz. Memang orang Banten ceramah begitu, bingung ya, bisa dengan kitab. Apa yang saya sampaikan, satu, ada keterangan masalah apa ya, kita kan malam ini membaca manakibannya Syekh Abdul Qadir Jailani ya, Syekh Sultan ya, Aulia Abdul Qadir Jailani ini dia mendapatkan julukan itu langsung dari Rasulullah SAW. Ketika kala itu Nabi Mi'raj di langit ya, jadi beliau naik turun ke buruk itu ya, naiknya di pundaknya Syekh Sultan Abdul Qadir Jailani ya. Kemudian setelah Rasulullah turun, dipegang pundaknya, artinya kalau bahasa kita ditepuk kali ya. Kemudian itulah julukan beliau disebut Sultan Aulia. Dari situ dapatnya ilmu di dunia udah ada. Dan juga kalau zaman dulu, kalau kita menyebutkan nama Syekh Sultan ya, Abdul Qadir Jailani dalam keadaan tidak bersuci, kalau kita putus, kalau kita putus ya, sekarang ada apa ya, Nabi datang ya, jangan begitu Syekh Sultan, anaknya nggak begitu ya, ada malu mencabut dah, itu ucapan beliau sebut. Jadinya sekarang yang nggak pakai wudu pun nggak jadi putus kepalanya saya. Alhamdulillah, lo bakal bisa nyebutin beliau namanya, kita bikin manakiban ya, nggak boleh batal wudu putus batal kita. Dan banyak lagi dan ya, keutamaan daripada Syekh Sultan Abdul Qadir Jailani ya. Dan kalau yang foto-foto itu, ada satu orang bilang nggak tahu benar apa enggaknya, kita juga belum pernah melihat, mungkin ya apa namanya, mungkin di antara kita di sini ada yang pernah lihat, ya saya belum pernah lihat ya enggak. Mungkin ini beliau nih ya, pernah melihat. Kalau saya mau belum pernah lihat, banyak dosa, banyak maksiat, jadinya tertutup apa untuk bertemu sama beliau. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir ini ya, Sultan Aulia Abdul Qadir Jailani itu ada dua ya. Pada saat itu ada Uwais Al-Durani dalam surga itu. Jadi saya Uwais Al-Durani waktu itu lagi tidur di surga. Jadi yang bangun pada saat itu adalah Sultan ya
aulia Abdul Qadir Jailani. Jadi sampai di dunia pun si Uwais Al-Qarani, itu nggak ketemu Nabi. Di surga nggak ketemu sama Nabi, di dunia nggak ketemu Nabi. Kalau dia ketemu tuh, ya main berebutan jadi undangannya Nabi kita Muhammad SAW. Memang udah begitulah gadanya Allah. Ya, sedikit singkat kita menceritakan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, banyak keutamaan. Nah, di kalangan jadi ya, ada dua kan tingkatan aulia banyaknya. Paling tinggi itu as-siddiqi, paling tinggi as-siddiqi yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, paling tinggi ya, paling tinggi. Kita bicara Syekh Abdul Qadir Jailani ini kalangan umum, ada yang kalangan khusus namanya Syekh Abu Bakar misalnya, sama-sama ya. Cuman kalau kita cerita Abdul Qadir Jailani, Abu Bakar misalnya ini keutamanya luar biasa ya. Kita nggak bisa nyebut. Kalau anak begini sama bapak dan kiai, kalau anak ini melihat orang seperti wali-wali Allah ini dengan kebesarannya, dengan luar biasaannya mereka itu, anak itu enggak bangga. Aku nggak bangga, orang tua bangga ya, anak nggak bangga. Aku nggak bangga, maksudnya gimana? Kalau anak menjadi beda. Sama guru juga begitu, anak nggak pernah bangga sama guru. Buat apaan? Lah, gimana caranya kalau anak menjadi anak? Gimana caranya guru bangga mana? Orang kan kebanyakan bangga punya guru punya ya. Anak kami Syekh Abdul Qadir Jailani itu pun begitu, anak kepengen dia bangga sama anak. Gimana caranya? Caranya jangan bangga sama guru, jangan bangga sama para aulia. Apa yang dijalankan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani yang luar biasa itu, ibadahnya, amalnya, perbuatannya itu wow, luar biasa, udah nggak perlu dibanggain ya, emang udah biasa. Gimana caranya beliau itu bangga sama kita, sama guru juga begitu, apalagi sama Rasulullah, kita bangga sama Rasulullah, umatnya Rasulullah. Itu cuma kalau Rasulullah nggak bangga sama kita, paham nggak nih? Ya udah ya itu pada lapang ini akhirnya tergerak-gerakan ya. Barusan dia ngamalin bisautil a'lu ya, dengan suara yang keras ya, menyebut nama Nabi Muhammad Sholeh, bisautil a'lu ila Muhammad Sholeh. Kenapa? Karena ada cerita orang yang nggak punya kebaikan sama sekali, dia masuk surga gara-gara dia teriak kenceng-kencengnya sholawat kepada Nabi. Itu ceritanya ada. Nah, kembali lagi, ini gara-gara yang lapar, buatnya orang lapar, tidak apa-apa, ya, begitu ya. Nah, juga santri, kita juga punya santri banyak, tenang aja, jadi kita tahu ciri-cirinya. Dia teriak lapar, Masukin, masukin, ya. Aduh, apalagi santri kita banyak yang perempuan, banyak kita, alhamdulillah. Dah, itu ya. Jadi anak begitu dari dulu. Anak baca kitab macam-macam, mana kita baca, termasuk diantaranya kitab Al-Imam Ahmad bin Athaillah, kitab hikam. Orang pada bagaimana banyak kabar ya, macam-macam dah dapatnya. Nabi juga jadi dia anak-anak usaha gitu. Anak nggak bisa seperti dia juga nggak bisa seperti anak kayak gitu, ya enggak? Begitu. Jadi mindset ini kita balik, gimana caranya Syekh Abdul Qadir Jailani bangga sama kita.
senang dan dia hadir tempat kita di autotan. Bagaimana ceritanya? Yang jatuh itu nyata, ya. Bukannya dalam angan-angan. Kalau angan-angan takutnya ya cuma kita angan-angan, yang namanya angan-angan kan kita sendiri yang bikin. Ya, itu bukanlah yang zotan, gitu. Tuh, jadi rubah segala sesuatunya, mindset kita, bagaimana caranya guru kita bangga sama kita. Guru kita orang terkenal, orang besar, orang alim, dan itu ya biasa. Nggak perlu dibanggain, memang dia orang alim. Gimana caranya semua guru itu bangga nanti. Oh, ini mereka anak baru ini orang alim, dia bisa kita udah orangnya baik, akhlaknya baik, beribadah, bermuamalahnya luar biasa. Dibanggain dengan guru baru top, baru jadi murid, ya. Tapi kalau belum enggak. Begitu juga kepada para aulia semuanya. Oh, banyak orang cerita wali. Enggak. Tapi jangan anggap anak terus nggak senang. Oh, anak tiap hari tawasulan sama mereka. Anak setiap hari WA. Orang bahasa sekarang WA. Saya nggak WA. Di bulan. Ada sehari 300 para aulia anak sebutin. Ya. Jadi gantian dari subuh beda, zuhur beda, asar beda, maghrib beda. Kalau misalnya tumpukin, ya enggak, kesian murid-murid. Wah, lama banget ini kita tawasulan, ya enggak. Ya, jadi tiap hari WA mau dibuka atau mau enggak terserah. Ya, tapi kadang-kadang ada salah alamat kali ya, nggak nyampe. Nah di WA itu maksudnya apa sih? Kalau tiap hari kita WA, karena lama-lama dia apa sih nyampai siapa sih ini? Dibuka juga menjadi. Oh si Fulan, Suparman, ya wah nih bikin nyampai di apa sebenarnya? Memori apa? Ini dah, ya WA gitu ya. Waduh, dicat banyak banget. Selalu dia lagi sampai 100-200 gak dibuka-buka, kesel juga. bikin loading aja ini. HP-nya loading gara-gara lola begitu. Ada dibuka juga kan, terpaksa buka. Oh si Fulan, iya tuh begitu caranya. Kalau kita mau kenal sama Pak Aulia, ya fatihai sama guru, fatihai guru, ya. Jadi dia selalu, ya, dan mungkin karena terpaksa atau gimana masa bodoh dah, yang penting akhirnya dia buka juga, dibuka. Allah si Fulan, iya dah, Allah. Begitu kan. Jadi jangan sampai kita lepas, kita hadiahkan kepada para guru-guru kita, para aulia, orang tua terutama. Jangan lupa, ya, bahwa kita nomor 1 kita fatihain. Kemudian para aulia, ya, itu satu. Jadi jangan pernah bangga kepada guru, tapi gimana caranya guru bangga sama kita. Itu mindsetnya rubah. Orang kebanyakan bangga banggain guru. Oh, mau guru gua, oh, mau lihat tuh guru gua tuh. Kadang-kadang jual foto gurunya di samping rumahnya, di rumahnya bikin gambar foto guru yang itu biar seakan-akan dia dekat sama gurunya. Tanya gurunya, kenal sama dia siapa ya? Gitu, nggak kenal tuh guru. Nah banyak begitu orang menjual guru, ya, jual nama guru, jual nama guru, ya Allah. Udah kita nggak ngebagi guru kita dijual namanya, jangan, gitu ya. Jadi begitu. Jadi mindset kita rubah. Bagaimana caranya supaya, ya, Allah bangga sama kita, sama Nabi kita Muhammad SAW bangga kepada, ya, kita, ya. Nabi bangga kalau ada, ya. Itulah yang kita cari, bagaimana caranya Nabi bangga sama kita.
dan para aulia-aulia. Kalau udah Nabi bangga, semua para aulia pasti bangga. Terutama yang kita malam ini bikin acara Nabi bangga ya, Sultan Abdul Qadir Jilani gitu. Dan insyaallah ya, semoga Allah mensucikannya ya. Yang kedua masalah apa ya, tadi itu yang mindset berubah lagi. Oh iya, masalah zikir kepada Allah. Ada satu keterangan ya, masalah baca la ilaha illallah itu man qala la ilaha illallah wa maddaha ya, terus apa itu, wah pada maklum ya. Siapa orang yang membaca la ilaha illallah dan memanjangkannya dan luar biasa, itu Allah ampuni ya, Allah hapuskan dosanya sebanyak 4000 dosa besar, bukan dosa kecil, besar. Karena kan, wah besok mungkin dosa besar aja lagi, wah enakannya enggak juga, ya enggak, wah 4000 dosa besar, ya. Terus para sahabat mengkalu, dan sahabat bertanya lagi, kalau misalnya dosanya udah habis gimana ya Rasulullah? Maka dosa-dosa keluarganya diampuni oleh Allah. Kalau keluarganya juga udah habis gimana ya? Tetangga-tetangganya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini kalau kita bikin acara begini, tetangga mesti bayar royalti. Ya, bayar royalti. Iya, diampuni dosanya gara-gara kita baca la ilaha illallah banyak banget kita bacanya. Iya, Pak. Bayar royalti. Ya enggak? Diampuni dosanya gara-gara kita mengucapin la ilaha illallah. Itu yang kedua. Apalagi ya Allah, dan juga la ilaha illallah ya. Kemudian salawat. Iya, anak menyampaikan masalah dosa besar. Oh berarti enak, oh enggak. Jadi anak kasih poin terakhir aja dah ya. Siapa orang yang melakukan kebaikan, dia dapat dua, pahala dan balasan. Bisa juga balasan doang. Kalau balasan pasti, pahala belum tentu ya. Jadi ingat-ingat nih ya, setiap kita melakukan kebaikan kita dapatin balasan dan pahala. Tapi kadang-kadang kalau balasan udah pasti dibalas, no. Masalahnya pahala bisa enggak, bisa ada. Begitu juga berbuat jahat. Jadi jangan enak-enak aja, oh enak nih ya enggak, dosa besar diampuni, enggak. Orang berbuat jahat itu juga dapat dua, balasan dan dosa. Dosa besarnya, dosa besar. Kalau dia melakukan kejahatan yang dapat dosa besar, ya dia berdosa besar. Terus dibalas. Jadi jangan bilang, wah enak nih baca la ilaha illallah, dosa besarnya diampuni. Iya, itu enggak salah, benar. Tapi balasan tetap nggak ada. Allah tuh adil, punya sifat adil. Nggak ada satupun ya yang nggak dibalas sama Allah. Ente pernah mukul orang, bakalan dipukul. Ente pernah nyium orang, bakalan cium. Ya, anak ente dicium sama orang, itu baru cium doang. Bagaimana ente zinain anak orang? Oh, anak ente tadi zinain lagi. Itu semuanya bukan hukum karma, hukum korma. Hukum karma, tapi hukum Allah. Nggak ada karma itu orang-orang di luar Islam sebutnya, tapi ya sama seperti itulah. Jadi begitu. Jadi nggak ada yang namanya kita berbuat jahat terus dosanya dosa besar, kemudian kita baca la ilaha illallah, oh diampuni dosanya, besok kita berbuat jahat aja lagi. Enggak.
tetap ente berbuat jahat tadi akan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak dibalas di dunia, maka nanti bakalan dibalas di akhirat. Apa salah satu contoh? Misalnya macan, singa atau macan lah, dia menerkam rusa, ya makan, dicabik-cabik terus. Sakit tuh si rusa, sakit nggak? Sakit. Nah, itu makhluk Allah. Nanti di padang mahsyar begitu dibalik tuh, rusa kan menerkam macan dan dicabik-cabik. Nah, jadi itu macan ngerasain sakitnya cabik. Selesai itu udah selesai, nggak masuk neraka itu. Enggak, kita doang nih yang masuk neraka. Ya mudah-mudahan tidak agak. Ya Allah, gimana caranya biar bisa langsung masuk surga? Waduh, ya enggak, mesti ada itu. Ya, kata BRC, referensi. Kalau dulu kata BRC orang dulu bilang. Ya, kalau sekarang harus ada referensi. Masya Allah, referensi siapa? Nabi. Nggak ada lagi. Oh Tuhan mah, kata Tuhan terserah. Nabi, kalau Nabi bilang masuk surga, masuk surga. Kayak ada Nabi, kuncinya Nabi. Nggak ada lagi. Nabi, subhanallah. Kita punya Nabi paling baiknya, nggak ada lagi kan. Ya, paling baik Nabi adalah Nabi kita. Karena kullu nabiyyin da'wat, ya, kullu nabiyyin da'watun mustajabatun, kalau masalah itu. Ya, setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Ya, dan semuanya sudah nabi-nabi yang lain sudah punya itu doa-doa mustajabnya, kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipegang, disimpan kedua doa. Kapan mau digunakan nama Nabi? Nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu doa baru dibuka, diminta sama Allah. Kapan yang diminta? Ya supaya umatnya semuanya masuk surga. Tidak. Apalagi ada janji Allah. Allah janji kepada Nabi. Apa janjinya? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Ya, ntar benar-benar ya, wala sawfa ya, wala sawfa yu'tika, benar-benar ya, yu'tika rabbuka, Tuhanmu akan memberikan kepadamu sesuatu yang engkau ridho. Itu juga bakalan ditagih sama Nabi kita Muhammad SAW. Di mana? Di padang mahsyar. Kalau orang lapar susah dah. Ya dah, udah selesai nih. Ya tenang. Ya tenang, jangan gini. Udah lapar. Oh, udah terakhir udah ya. Jadi Nabi begitu. Dia Nabi kita nanti bakalan menuntut sama Allah. Ya Allah, kau pernah berjanji pada sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Ya, apa? Ya, kan kamu memberikan sesuatu nanti, kamu memberikan sesuatu yang aku akan ridho. Ya, apa yang kamu ridho? Aku ridho karena semua umatku masuk surga. Aku nggak ridho kalau umatku masuk neraka. Haji betul. Jadi kuncinya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Yang punya surga siapa? Allah. Tapi tetap kuncinya Nabi. Ya. Terus kemudian Nabi bisa tambah lagi kan? Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Soalnya kebutuhannya termurah semua. Allah tambah lagi. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu qabla wa anta rabbuna haqqa wa la yu'minu tariqa wa anta lam tazali dhalika ahla. Allahumma ya man yusriku wa yusiru ila nufri kasima ya sahibah kulli bariku yang mu'min yang kulli wakil yang maqaw yang kulli dunia wa maqaw yang kulli khair yassir alaina kul asir wa taysir yassir alaina yassir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir anta alim
مما لا يخرج منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحرسنا بعينك التي لا تنام وافتحنا بكلامك الذي لا يرم وارحمنا بقدرتك علينا ولا تهلكنا ولا تهلكنا ولا تهلكنا وأنت رجاؤنا وأنت رجاؤنا وأنت رجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين يا رب Alhamdulillahirabbil alamin.